Negara paling berdosa. Kehidupan nyata di Vietnam. Fakta-fakta mencengangkan tentang Vietnam. Dokumenter perjalanan nomor 1. Negara berbentuk unik Vietnam adalah negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan bentuknya yang khas di peta dunia. Garis wilayah yang unik ini menjadikan Vietnam sebagai simbol ikonik, sering disebut sebagai negara berbentuk unik. Secara geografis, Vietnam berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, serta Laos dan Kamboja di sebelah barat. Sisi timur dan selatannya dipeluk oleh Laut Timur. Karena Laut Timur merupakan jalur penting bagi pelayaran dan perdagangan global, kedekatan Vietnam dengan kawasan ini secara historis menjadikannya target strategis bagi berbagai kekaisaran besar seperti Tiongkok, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif sederhana, sekitar 332.000 km persegi, sebanding dengan negara bagian New Mexico di Amerika Serikat, Vietnam memiliki bentang alam yang sangat beragam dan kompleks. Hampir 3/4 wilayah daratannya terdiri dari perbukitan dan pegunungan, dengan puncak Phan Xephan sebagai yang paling menonjol, sekaligus gunung tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, lanskap Vietnam juga mencakup hutan yang luas, dataran tinggi yang megah, dataran rendah yang subur, serta garis pantai yang membentang lebih dari 3.000 km. Di sepanjang pesisir ini, terdapat banyak pantai dan teluk pulau yang menakjubkan, termasuk Teluk Halong yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, serta Pantai Mai Kyu yang dipuji sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Meskipun relatif kecil, Vietnam termasuk dalam 15 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan menempati posisi ketiga di Asia Tenggara, hanya berada di bawah Indonesia dan Filipina. Vietnam juga merupakan negara multi-etnis yang menjadi rumah bagi 54 kelompok etnis bersaudara. Masing-masing memiliki bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, kebiasaan, dan festival yang berbeda. Sebagai contoh, suku Thai dikenal dengan rumah panggung mereka, yang biasanya dibangun dari kayu dan bambu, ditinggikan untuk menghindari kelembapan dan binatang liar, serta sering digunakan sebagai tempat berlindung bagi ternak. Sementara itu, suku Cham terkenal dengan festival tradisional penusukan kerbau. Bahasa resmi Vietnam adalah bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam sering masuk dalam daftar bahasa tersulit di dunia, bersama dengan bahasa Jepang, Arab, dan Tiongkok. Alasan utamanya adalah sistem 6 nada yang berbeda. Pada kata yang sama, sedikit perubahan nada dapat sepenuhnya mengubah makna. Alasan kedua terletak pada sistem sapaan yang kompleks. Jika banyak bahasa hanya menggunakan kata kamu atau saya, bahasa Vietnam memakai sebutan seperti paman, bibi, adik laki-laki, serta kapuan. Bentuk sapua ini telah berkembang usia, tetapi masih hubungan terbatas. Nomor 2. Perempuan Vietnam usia 30 dianggap tertinggal. Perempuan Vietnam memiliki kecantikan yang lembut, dengan raut wajah halus, hidung kecil, dan mata hitam yang dalam serta memikat. Tubuh mereka mungil dan proporsional, memancarkan pesona alami yang seringkali membangkitkan rasa ingin melindungi. Kecantikan dan kepribadian perempuan Vietnam sangat beragam, tergantung pada daerah asalnya. Perempuan dari wilayah utara biasanya dikenal dengan penampilan yang anggun, elegan, dan berkarakter tegas. Dalam hal busana, mereka menghargai kesederhanaan, namun tetap menjaga kesan berkelas. Perempuan Vietnam bagian tengah mencerminkan kecantikan yang lembut dan penuh keanggunan. Sementara perempuan di selatan dikenal berpikiran terbuka dan ramah, dipengaruhi oleh perpaduan budaya Tionghoa dan Prancis. Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berbakat. Menurut data Forbes tahun 2024, Vietnam saat ini memiliki persentase pemimpin bisnis perempuan tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 40%. Artinya dari setiap 10 bisnis, hampir setengahnya dipimpin oleh perempuan. Banyak di antaranya berperan sebagai pelopor di bidang teknologi, keuangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun demikian, perempuan Vietnam masih menghadapi tekanan besar dari pola pikir tradisional. Di masa lalu, masyarakat percaya bahwa perempuan seharusnya mengurus keluarga, berbicara dengan lembut, bersikap halus, dan selalu mengutamakan suami serta anak-anak. Karena itu, meskipun seorang perempuan adalah seorang direktur utama atau menduduki jabatan tinggi, ia tetap diharapkan memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Sebuah survei menunjukkan bahwa perempuan Vietnam menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari untuk pekerjaan rumah tangga. Bisa dikatakan, perempuan Vietnam layaknya atlet serba bisa, mampu menangani 3 tugas berat sekaligus, yang masing-masing membutuhkan usaha serius. Selain itu, masih ada anggapan bahwa perempuan sebaiknya menikah di usia muda. Banyak yang mendekati usia 30 dianggap tertinggal dan sering didesak oleh keluarga untuk segera mencari suami.
Namun, seiring berkembangnya negara, pandangan perempuan Vietnam tentang cinta dan pernikahan telah berubah secara drastis. Mereka tidak lagi mengikuti ekspektasi lama yang usang, melainkan memilih hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Semakin banyak yang memilih tetap lajang atau menikah di usia lebih matang demi fokus pada pengembangan karier dan kebahagiaan pribadi. Alih-alih berpikir bahwa mencintai seseorang berarti harus menikah dengannya, mereka kini menjadi lebih terbuka dan mandiri. Tren mencari hubungan melalui aplikasi kencan seperti Tinder, Date Now, atau media sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Apakah kamu tertarik berteman dengan gadis Vietnam yang cantik? Jika ya, tinggalkan komentar dengan angka 2 dan kami akan membagikan beberapa tips yang sangat berguna untukmu. Nomor 3. Kopi luwak termahal di dunia. Vietnam saat ini merupakan pengekspor kopi terbesar kedua di dunia, tepat setelah Brasil. Setiap tahun, Vietnam mengekspor sekitar 1,7 juta ton kopi, sebagian besar berupa biji Robusta. Biji Robusta Vietnam ini sangat digemari dan mendapat penilaian tinggi dari banyak negara karena cita rasanya yang kuat dan tegas, serta kandungan kafeinnya yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk kopi instan dan espresso. Hampir setiap wisatawan yang berkunjung ke Vietnam akhirnya membeli kopi Vietnam, baik sebagai oleh-oleh maupun untuk dinikmati sendiri, karena rasanya memang luar biasa lezat. Selain Robusta tradisional, salah satu produk paling unik dari industri kopi Vietnam adalah kopi luwak, yang juga dikenal dengan nama kopi musang. Sesuai dengan namanya, kopi istimewa ini dibuat dengan cara memberi makan biji Robusta pilihan kepada hewan luwak. Biji kopi tersebut kemudian mengalami proses fermentasi alami di dalam sistem pencernaan hewan, sebelum akhirnya dikeluarkan bersama kotorannya. Setelah itu, biji kopi dikumpulkan, dibersihkan secara menyeluruh, lalu dipanggang dan digiling. Proses ini dipercaya menghasilkan cita rasa yang khas, kaya namun tidak pahit, dengan sentuhan manis di akhir dan aroma yang unik. Yang mengejutkan, meskipun metode produksinya terbilang tidak biasa, kopi luwak justru sangat bernilai tinggi di pasar internasional. Kopi ini sering ditemukan di tempat-tempat kelas atas atau dijual dalam jumlah terbatas. Harganya termasuk yang termahal di dunia, dengan 1 kilogram kopi yang dibanderol mulai dari beberapa ratus hingga lebih dari $1.000 Amerika Serikat, tergantung pada kualitas dan asalnya. Selain menghasilkan kopi dengan cara yang benar-benar berbeda, masyarakat Vietnam juga memiliki banyak metode penyeduhan yang menarik. Salah satunya adalah kopi saring tetes, yang menjadi ikon budaya kopi Vietnam. Teknik penyeduhan ini menghasilkan rasa yang kaya dan kuat, dan biasanya disajikan dengan susu kental manis. Minuman ini sangat populer dan mudah ditemukan, mulai dari kedai kaki lima sederhana hingga kafe mewah. Selain kopi tetes tradisional, Vietnam juga terkenal dengan berbagai kreasi uniknya. Kopi telur, yang merupakan spesialisasi Hanoi, dibuat dari kuning telur, susu kental manis, dan kopi panas, sehingga membentuk lapisan lembut, manis, dan creamy. Kopi kelapa mengombinasikan kopi hitam dengan krim kelapa dan sangat populer di kota-kota wisata seperti Ho Chi Minh City dan Nha Trang, menawarkan sensasi yang menyegarkan. Kopi susu es menjadi favorit di wilayah selatan, dibuat dari kopi hitam dan susu kental manis yang disajikan dengan es, menghasilkan rasa manis dan kuat. Terakhir, kopi coklat es, yang juga dibuat dari kopi hitam dan susu kental manis, sangat digemari sebagai minuman pagi hari, karena rasanya yang kuat namun tetap ringan dan mudah dinikmati. Nomor 4. Sepeda motor adalah kendaraan nasional Vietnam, benar-benar merupakan kerajaan sepeda motor. Dengan sekitar 75 juta kendaraan terdaftar di seluruh negeri. Ini berarti hampir setiap orang dewasa di Vietnam memiliki satu sepeda motor. Di kota-kota besar seperti Hanoi atau Ho Chi Minh City, sepeda motor mencakup hampir 90% dari seluruh kendaraan di jalan. Karena itu sangat mudah melihat sepeda motor memenuhi setiap sudut jalan. Alasan pertama, mengapa sepeda motor menjadi begitu populer di Vietnam adalah harganya yang terjangkau dan efisiensi bahan bakarnya. Pendapatan tahunan rata-rata per orang hanya sekitar $1.000 Amerika Serikat, sementara harga sebuah mobil baru bisa mencapai $10.000 Amerika Serikat atau bahkan lebih. Dengan tingkat pendapatan seperti ini, memiliki mobil berada di luar jangkauan sebagian besar masyarakat, sehingga sepeda motor menjadi pilihan yang paling praktis. Selain faktor harga, alasan kedua di balik popularitasnya adalah kenyamanan dan fleksibilitas yang ditawarkan. Jalan-jalan di Vietnam dipenuhi gang sempit dan lorong kecil yang tidak bisa dilalui mobil. Namun sepeda motor dapat melaju dengan mudah ke setiap sudut. Khususnya di Vietnam, kendaraan ini sangat serbaguna. Orang-orang membawa hampir apa saja di atas sepeda motor, mulai dari lemari es dan mesin cuci hingga tanaman dalam pot, bahkan babi dan ayam hidup.
baik barang besar maupun muatan yang tidak biasa, sepeda motor Vietnam seolah memiliki kemampuan ajaib untuk menyesuaikan diri dengan segala kebutuhan. Karena jumlah sepeda motor yang sangat banyak, ditambah mobil dan kendaraan lainnya, kemacetan lalu lintas saat jam sibuk menjadi sangat padat. Pemandangan kendaraan yang saling berhimpitan tanpa ruang untuk bergerak seringkali terasa seperti mimpi buruk bagi wisatawan. Namun, di balik kesan kacau tersebut, lalu lintas di Vietnam justru mengalir dengan cukup lancar dan teratur. Vietnam bahkan termasuk di antara negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas terendah di kawasan ini, sehingga banyak orang asing bercanda bahwa para pengendara Vietnam memiliki kekuatan telepati saat bermanuver di jalanan. Selain sepeda motor dan transportasi umum dasar, Vietnam juga menawarkan kendaraan unik yang jarang ditemukan di tempat lain, yaitu bus tidur. Dari luar, bus ini tampak seperti bus biasa, tetapi di dalamnya terdapat tempat tidur yang nyaman, pendingin udara sejuk, layar film, serta wifi gratis, layaknya berada di dalam pesawat. Harga tiketnya sangat terjangkau, berkisar antara 8 hingga 16 dolar Amerika Serikat tergantung rute perjalanan, sehingga menjadi pilihan utama para backpacker yang menjelajahi Vietnam. Penumpang dapat tidur dengan nyaman dan terbangun langsung di tujuan, tanpa harus merasakan kaki pegal setelah perjalanan panjang berjam-jam. Nomor 5. Orang Vietnam sangat percaya takhayul. Orang Vietnam memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepercayaan takhayul, dan hal ini terlihat jelas dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling umum adalah altar dewa kekayaan yang sering ditemukan di rumah maupun di kantor usaha. Altar kecil ini biasanya diletakkan di lantai dekat pintu masuk, dan digunakan untuk memuja dewa kekayaan serta kemakmuran dalam kepercayaan rakyat. Setiap bulan, orang-orang secara rutin membakar dupa dan memberikan persembahan untuk berdoa agar usaha berjalan lancar, rezeki berlimpah, dan penjualan meningkat. Hal yang sama juga berlaku dalam pemilihan tanggal dan waktu, di mana orang Vietnam sangat teliti dalam mencari hari dan jam yang dianggap membawa keberuntungan. Acara-acara besar seperti pernikahan, pembukaan toko, atau peristiwa penting lainnya harus dijadwalkan dengan sangat hati-hati agar sesuai dengan usia dan shio pemilik acara atau peserta utama. Kepercayaannya adalah, jika waktu yang dipilih tidak selaras, maka acara tersebut bisa menghadapi hambatan atau bahkan membawa kesialan. Keputusan-keputusan ini tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, melainkan pada prinsip spiritual dan feng shui, termasuk perhitungan bintang atau benturan energi. Contoh lain dari kuatnya kepercayaan orang Vietnam terhadap keberuntungan dapat dilihat saat mereka memilih nomor untuk kartu SIM ponsel atau saat membeli properti. Dalam budaya Vietnam, angka-angka tertentu memiliki makna simbolis. Sebagai contoh, angka 4 dianggap membawa sial karena pelafalannya mirip dengan kata kematian dalam bahasa Vietnam. Oleh karena itu, banyak orang menghindari rumah atau lantai apartemen yang mengandung angka 4. Jika penghindaran tidak memungkinkan, unit tersebut biasanya dijual dengan harga lebih rendah. Demikian pula, kartu SIM yang mengandung angka 4 kurang diminati dibandingkan kartu SIM dengan angka 9. Karena dalam budaya Tiongkok, angka 9 melambangkan keabadian dan kemakmuran. Oleh sebab itu, kartu SIM dengan rangkaian angka 9 dijual dengan harga jauh lebih tinggi. Jika kartu SIM biasa mungkin hanya berharga beberapa dolar, maka kartu SIM nomor keberuntungan bisa mencapai ratusan dolar, semata-mata karena pembelinya percaya kartu tersebut akan membawa hoki. Kepercayaan takhayul ini bahkan meluas hingga pilihan sehari-hari, seperti memberi nama anak. Banyak orang tua Vietnam saat memilih nama tidak hanya mempertimbangkan arti harfiahnya, tetapi juga feng shui dan numerologi. Sebuah nama bisa dipilih karena dianggap cocok dengan shio orang tua, dan diyakini akan membawa keberuntungan bagi anak dalam kehidupan, pendidikan, dan karirnya. Menurut Anda, apakah ritual-ritual ini benar-benar berhasil? Tulis komentar nomor 4 jika Anda tidak mempercayainya, atau komentar nomor 5 jika Anda yakin semua itu memang benar. Nomor 6. Hal-hal aneh tapi umum di Vietnam. Di Vietnam, tempat pangkas rambut di trotoar sudah menjadi pemandangan yang sangat khas dan umum, terutama jika Anda berjalan-jalan di kota besar seperti Hanoi dan kota Ho Chi Minh. Tempat pangkas rambut ini tidak memerlukan papan nama atau toko khusus. Tukang cukur hanya membutuhkan sebuah kursi, cermin yang digantung di dinding, dan seperangkat alat sederhana untuk mulai bekerja. Biasanya, mereka menyewa sedikit ruang di trotoar dari warga setempat untuk dijadikan tempat tetap. Ada juga yang lebih suka berpindah-pindah tempat untuk mencari area dengan lebih banyak pelanggan. Tempat pangkas rambut ini umumnya hanya menawarkan potong rambut sederhana untuk pria, dan tentu saja tidak menyediakan layanan keramas atau pewarnaan rambut karena keterbatasan ruang dan kondisi.
Sebagai gantinya, mereka sering menawarkan layanan tambahan sederhana, seperti mencukur jenggot atau membersihkan telinga. Meskipun lingkungannya bisa ramai dan tidak terlalu mewah, biaya yang murah, tidak perlu membuat janji, serta kemudahan untuk datang kapan saja menjadikan pilihan ini sangat ideal bagi masyarakat dengan penghasilan menengah. Orang Vietnam juga memiliki kebiasaan yang cukup aneh, yaitu mengenakan jaket tebal di musim panas, bahkan ketika suhu mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius. Beberapa orang bahkan menutupi tubuh mereka dari kepala hingga kaki, tanpa membiarkan kulit terkena sinar matahari. Banyak wisatawan asing merasa heran dan bertanya-tanya mengapa orang berpakaian begitu tertutup di cuaca yang sangat panas. Alasannya adalah karena orang Vietnam sangat peduli dengan perlindungan kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan paparan sinar ultraviolet yang berbahaya. Sinar matahari yang kuat, terutama di musim panas, dapat menyebabkan penuaan kulit dan masalah kesehatan yang serius. Itulah sebabnya mengenakan jaket, pakaian pelindung matahari, atau bahkan masker wajah telah menjadi bagian dari budaya menjaga kesehatan. Hal ini menjadi semakin menarik ketika Anda melihat orang-orang mengenakan pakaian pelindung matahari di pantai, alih-alih bikini atau baju renang biasa. Meskipun pantai umumnya menjadi tempat untuk bersantai dan menikmati sinar matahari, bagi sebagian orang Vietnam, melindungi kulit dari teriknya matahari tetap menjadi prioritas utama. Mereka memilih mengenakan pakaian tertutup sepenuhnya, yang melindungi setiap bagian tubuh dari sinar matahari. Hal lain yang sering mengejutkan wisatawan internasional adalah kemudahan membeli obat tanpa resep dokter. Di Vietnam, apotek tidak mewajibkan surat dokter, dan masyarakat dapat dengan mudah membeli obat untuk flu, batuk, sakit kepala, bahkan antibiotik. Para apoteker di sini terlatih dengan baik dan mampu memberikan saran serta merekomendasikan obat secara efektif untuk penyakit ringan. Hal ini membantu masyarakat menghemat banyak waktu dan biaya jika dibandingkan dengan prosedur medis yang panjang dan rumit yang sering ditemui di negara-negara barat. Nomor 7. Tradisi penculikan istri di Vietnam. Di wilayah pegunungan utara Vietnam, terdapat sebuah tradisi pernikahan suku Hmong yang sering disalahpahami, yaitu adat penculikan istri. Meskipun namanya terdengar memaksa, tradisi ini sebenarnya merupakan cara bagi pasangan untuk mengekspresikan cinta dan komitmen. Ketika seorang pria dan wanita telah saling mengenal dengan baik dan sepakat untuk menikah, sang pria akan menculik wanita tersebut dan membawanya ke rumahnya sebagai bentuk lamaran tidak resmi kepada keluarga pihak perempuan. Jika sang wanita setuju untuk tinggal dan kedua keluarga memberikan restu, maka pernikahan pun akan diatur. Yang paling penting, sang wanita bebas pergi kapan saja jika ia tidak ingin melanjutkan, dan tidak seorang pun boleh memaksanya untuk tetap tinggal. Contoh menarik lain dari perbedaan budaya dapat ditemukan pada masyarakat Dao Merah, yang upacara pernikahannya dapat berlangsung selama beberapa hari, menampilkan rangkaian ritual tradisional seperti bernyanyi, menari, mengantar pengantin perempuan, serta pemujaan leluhur. Ritual-ritual ini seringkali begitu rumit hingga para tamu pun bisa merasa kewalahan. Yang paling mengesankan adalah bahwa dalam masyarakat Dao Merah, justru pihak wanita yang melamar pria. Setelah menikah, pengantin pria akan tinggal bersama keluarga pihak wanita, dan seluruh harta keluarga dikelola oleh pihak istri. Anak-anak menggunakan nama keluarga ibu, mencerminkan budaya matriarkal yang kuat, di mana sang istri memegang keputusan-keputusan penting dalam keluarga. Tidak hanya pernikahan, ritual pemakaman di beberapa kelompok etnis di Vietnam juga sangat unik, menunjukkan keyakinan mendalam akan ikatan antara yang hidup dan yang telah meninggal. Sebagai contoh, masyarakat Thai dan Lolo memiliki tradisi memberi makan arwah, di mana setiap sendok nasi atau hidangan diangkat ke dekat mulut orang yang telah wafat, seolah-olah mereka masih hadir. Demikian pula, masyarakat Hani memahat patung kayu untuk mewakili orang yang telah meninggal. Lalu seluruh keluarga duduk dan berbincang dengan patung tersebut, bahkan mengundang para leluhur untuk ikut makan bersama. Hal ini menciptakan ruang di mana perpisahan seakan tidak ada, melambangkan cinta serta hubungan spiritual yang abadi. Menambah kekayaan budaya ini, masyarakat Komu di Pegunungan Utara memiliki ritual pemakaman luar biasa yang disebut upacara meninggalkan kubur. Ini bukan pemakaman biasa, melainkan upacara besar yang diadakan bertahun-tahun setelah kematian, dengan tujuan mengantarkan jiwa sepenuhnya ke dunia leluhur. Dalam ritual ini, keluarga menggali kembali makam, membersihkan jenazah, lalu menempatkannya ke dalam guci keramik yang baru. Perayaan ini berlangsung selama beberapa hari, diisi dengan tarian, nyanyian, dan persembahan mewah, serta melibatkan seluruh komunitas.
Upacara ini tidak hanya menjadi wujud bakti anak kepada orang tua bagi masyarakat Komu, tetapi juga penegasan mendalam tentang kehidupan, kematian, dan kesinambungan spiritual. Nomor 8. Pasar yang menjual barang untuk orang mati. Salah satu simbol paling ikonik dari Vietnam bagian selatan adalah pasar terapung. Berbeda dengan pasar tradisional di darat, seluruh aktivitas jual beli di sini berlangsung langsung di atas air. Setiap pagi buta, ratusan perahu kayu yang dipenuhi sayuran, buah-buahan, hasil laut, bahkan makanan sarapan, berkumpul di tengah sungai, menciptakan pemandangan yang ramai dan benar-benar unik. Karena barang dagangan dipajang di atas perahu, seringkali sulit mengetahui apa yang dijual oleh setiap pedagang dari kejauhan. Itulah sebabnya hampir setiap perahu menggantungkan sebuah tiang panjang, dan di tiang tersebut para penjual menggantung contoh barang dagangan mereka. Misalnya, jagung yang digantung menandakan mereka menjual jagung, sementara nanas yang digantung berarti nanas yang ditawarkan. Berkat sistem tiang ini, pembeli dapat dengan mudah mengenali apa yang dijual setiap perahu tanpa harus mendekat atau bertanya. Ini merupakan solusi yang cerdas dan efisien untuk pedagang di jalur perairan yang luas, sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung lancar dan cepat. Berbeda dengan pasar terapung yang semarak di selatan, Vietnam bagian utara memiliki sebuah pasar misterius yang dikenal sebagai pasar Yin Yang. Yin merujuk pada dunia arwah, sementara Yang melambangkan dunia manusia. Nama ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa pasar tersebut adalah tempat bertemunya dan berinteraksinya kedua dunia. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli dan menjual, tetapi juga untuk mencari berkah, menolak kesialan, serta menunjukkan rasa hormat kepada leluhur dan orang-orang tercinta yang telah meninggal. Yang membuat pasar ini benar-benar istimewa adalah karena pasar ini hanya buka satu kali dalam setahun, yaitu pada malam hari keempat dan dini hari kelima Tahun Baru Imlek, dan diselenggarakan di sebuah lapangan terbuka dekat kuil kuno. Seluruh aktivitas pasar berlangsung dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya lilin yang berkelap-kelip, menciptakan suasana yang menyeramkan dan mistis. Barang-barang yang dijual di pasar Yin Yang juga syarat makna simbolis. Barang-barang tersebut meliputi dupa, lilin, kertas sembahyang, persembahan simbolis, serta makanan tradisional untuk pemujaan leluhur, seperti garam, nasi, arak, dan buah-buahan. Salah satu barang yang hampir selalu dibeli oleh semua orang adalah ayam hitam, yang dianggap sebagai simbol misteri dan spiritualitas. Masyarakat setempat percaya bahwa membeli ayam hitam dari pasar ini, menggunakannya dalam ritual, dan membagikan dagingnya kepada keluarga dapat membantu mengusir nasib buruk serta membawa keberuntungan dan kemakmuran sepanjang tahun. Ciri unik lain dari pasar ini adalah aturan tak tertulisnya, yaitu tidak ada tawar-menawar dan tidak ada penghitungan uang. Pembeli tidak menegosiasikan harga, dan penjual tidak memeriksa pembayaran. Semua transaksi berlangsung cepat dalam kegelapan, mencerminkan kepercayaan serta penekanan pada ketulusan spiritual, bukan pada keuntungan semata. Nomor 9. Kehidupan malam. Kehidupan malam di Vietnam memiliki energi yang unik, hidup dan beragam, cocok untuk semua selera, mulai dari hiburan modern hingga pengalaman budaya tradisional. Salah satu daya tarik utama kehidupan malam Vietnam adalah pasar malam. Pasar-pasar ini selalu ramai dengan ratusan kios yang menjual segala sesuatu, mulai dari pakaian dan souvenir hingga aneka jajanan kaki lima. Wisatawan dapat dengan mudah menemukan hidangan khas lokal dan menikmati cita rasanya dalam suasana yang penuh warna dan semarak. Bagi Anda yang mencari pengalaman modern dan terbuka, bar di puncak gedung atau rooftop bar adalah pilihan yang sempurna. Dari ketinggian, Anda bisa menikmati pemandangan kota yang luas, menyeruput minuman, dan larut dalam alunan musik yang energik. Klub malam juga berkembang pesat, terutama di kota-kota besar, menarik kerumunan anak muda dengan interior bergaya dan disc jockey yang mengikuti tren. Namun, bagian paling ikonik dari kehidupan malam Vietnam justru terletak pada pengalaman yang sederhana dan bersahaja. Bir segar atau bia hoi merupakan elemen penting dalam kehidupan malam lokal. Warung bir di pinggir jalan dengan meja dan kursi plastik menyajikan bir yang baru diseduh dengan harga terjangkau, menciptakan suasana santai dan autentik, tempat penduduk lokal dan wisatawan berkumpul untuk mengobrol dan melepas penat. Selain itu, kafe di tepi sungai dan jalan khusus pejalan kaki menawarkan suasana romantis dan tenang, sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati pemandangan. Karaoke adalah hiburan lain yang sangat populer. Mulai dari tempat sederhana hingga lounge mewah, karaoke menjadi pilihan utama bagi teman dan keluarga, tempat semua orang bisa mengekspresikan kecintaan mereka pada bernyanyi. Saat menjelajahi kehidupan malam Vietnam, ada beberapa tips agar perjalanan Anda tetap aman dan menyenangkan. Vietnam pada umumnya aman,
Namun di area ramai, selalu perhatikan barang bawaan Anda. Jika pulang larut malam, gunakan aplikasi transportasi terpercaya seperti Grab atau Bee untuk menghindari tarif yang terlalu mahal. Nomor 10. Tempat-tempat misterius di Vietnam. Vietnam dipenuhi tempat-tempat misterius dan aneh, mulai dari bangunan terbengkalai yang menyeramkan hingga gua-gua penuh teka-teki yang belum sepenuhnya dijelajahi. Salah satu lokasi paling menarik adalah Hotel Huangya di Haiphong, yang dulu merupakan destinasi populer bagi pebisnis internasional. Antara tahun 2007 hingga 2012, hotel ini memasuki fase yang aneh ketika sebuah perusahaan asing menyewa 3 lantai penuh. Namun tidak pernah ada satupun orang yang menginap di sana. Meskipun kontrak, pembayaran, dan dekorasi interior berjalan normal, lantai-lantai tersebut tetap sunyi. Jendela tidak pernah dibuka, lampu menyala sepanjang malam, dan staf hotel dilarang memasuki kamar-kamar yang terkunci. Ketika kontrak berakhir, seluruh perabotan dipindahkan dalam semalam tanpa pemberitahuan atau jejak apapun. Kisah ini hingga kini belum terpecahkan, memicu spekulasi bahwa hotel tersebut digunakan untuk suatu ritual rahasia yang tak seorang pun berani membicarakannya. Hal serupa juga terjadi pada villa di Jalan Kim Ma nomor 300 di Hanoi, yang telah ditinggalkan selama 30 tahun. Meskipun berada di lokasi yang sangat strategis, tidak ada yang berani tinggal di sana dalam jangka panjang. Berbagai proyek renovasi, termasuk penginapan rumahan atau kantor, selalu dibatalkan hanya setelah beberapa malam. Penjaga keamanan pernah mengatakan bahwa ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, tetapi terlalu takut untuk memeriksanya. Sebagian orang percaya villa tersebut dibangun di atas tanah terkutuk. Tempat peristiwa kelam pernah terjadi, sehingga semua upaya pembongkaran selalu gagal secara misterius. Di antara keajaiban alam Vietnam, Gua Son Doong adalah yang paling misterius. Dikenal sebagai gua terbesar di dunia yang pernah ditemukan manusia. Terletak di kawasan Phong Nha Kebang, gua ini membentang hingga sepanjang 9 km, dengan langit-langit yang mencapai ketinggian 200 meter. Son Doong bukan hanya keajaiban geografis, tetapi juga dunia tersendiri dengan ekosistem unik. Tempat berbagai spesies berevolusi secara terisolasi dari dunia luar. Di dalam gua terdapat stalagmit raksasa setinggi hingga 80 meter, terbentuk selama jutaan tahun, menciptakan ruang yang terasa magis dan mistis. Itulah sebabnya Son Doong disebut sebagai hadiah Vietnam bagi para penjelajah. Namun mengunjunginya tidaklah mudah. Vietnam berupaya menjaga keindahan alaminya dengan dampak manusia seminimal mungkin. Hanya sejumlah wisatawan terbatas yang diizinkan setiap tahun dengan biaya sekitar $3.000 Amerika Serikat. Bahkan jika Anda mampu membayarnya, akses ke gua ini tetap menantang karena medannya yang sulit, sehingga pengunjung harus memiliki kondisi fisik yang prima. Nomor 11. Destinasi paling indah di Vietnam. Memulai perjalanan untuk menemukan keindahan Vietnam, Teluk Halong adalah destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Dengan lebih dari 1.600 pulau dan gugusan karst batu kapur yang tersebar di perairan hijau Zamrud, Teluk Halong diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan alam dunia. Wisatawan dapat berlayar di antara pulau-pulau, menjelajahi gua-gua misterius, atau berkayak untuk menikmati keagungan alam dari jarak dekat. Pemandangan teluk yang puitis, terutama saat matahari terbit atau terbenam, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Bergerak ke arah utara, Sapa hadir bak lukisan cat air dengan sawah bertingkat yang megah. Terletak di pegunungan Hoang Lien Son, Sapa memikat para pelancong dengan iklim sejuk sepanjang tahun, serta pesona hutan dan pegunungan yang masih alami. Pengunjung dapat menyelami kehidupan suku-suku etnis seperti masyarakat Hmong dan Dao melalui kegiatan trekking antar desa sambil mengenal budaya unik mereka. Tempat ini juga menjadi gerbang menuju Phan Xipan, atap Indochina, di mana Anda dapat menyaksikan lautan awan dan panorama pegunungan yang menakjubkan. Menuju Vietnam Tengah, Da Nang menonjol dengan pantai-pantainya yang panjang dan jembatan naga yang ikonik. Kota ini memadukan keindahan alam dengan dinamika modern secara sempurna. Tak jauh dari sana terdapat Hoi An, kota tua yang terawat dengan baik, terkenal dengan jalan-jalan berhias lentera, rumah-rumah bersejarah, dan sungai Hoi yang romantis. Hoi An memikat pengunjung bukan hanya melalui arsitekturnya, tetapi juga lewat kekayaan kuliner serta suasana budaya yang syarat nostalgia. Akhirnya, keindahan Phu Quoc Pulau Mutiara di selatan juga tidak boleh diabaikan. Dengan pantai berpasir putih halus seperti Bai Sao, air laut yang jernih, serta ekosistem laut yang kaya, Phu Quoc adalah surga bagi pencinta relaksasi dan aktivitas air. Anda dapat snorkeling untuk melihat terumbu karang, bersantai di tepi pantai, atau menikmati hidangan laut segar di pasar malam yang ramai. Phu Quoc menawarkan pengalaman liburan mewah yang tetap menyatu dengan alam.
Nomor 12. Hidangan Vietnam yang lezat namun menantang. Vietnam dikenal sebagai surga kuliner Asia dengan beragam hidangan lezat yang menggugah selera. Pertama, ada pho, yang dianggap sebagai jiwa dari kuliner Vietnam. Daya tariknya terletak pada kuah bening yang manis dan kaya rasa, direbus selama berjam-jam dari tulang dan rempah rahasia. Mie beras yang lembut dipadukan dengan irisan tipis daging sapi atau ayam, rempah segar, jeruk nipis, dan cabai, menciptakan cita rasa seimbang dan halus yang cocok disantap kapan saja. Selanjutnya adalah banh mi, perpaduan roti baguette khas Prancis dengan bahan dan cita rasa Vietnam. Bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut berisi irisan daging, pate, sosis babi atau daging panggang, dilengkapi sayuran segar, acar, dan saus khas. Sederhana namun harmonis, banh mi wajib dicoba untuk sarapan atau makan siang cepat. Tak boleh dilupakan com tam, hidangan khas Vietnam Selatan. Nasi dari butiran beras patah disajikan bersama iga babi panggang yang harum, telur daging kukus, serutan kulit babi, dan mentimun. Disiram saus ikan asam manis, hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa yang menggoda selera. Salah satu hidangan yang meninggalkan kesan mendalam adalah balut, telur bebek yang telah dibuahi, direbus dan disantap bersama daun ketumbar Vietnam, garam, lada, dan jeruk nipis. Tampilannya mungkin membuat sebagian orang ragu, tetapi hidangan ini dipercaya bergizi, meningkatkan stamina, dan menghangatkan tubuh. Kemudian ada Tiat Chan, tantangan bagi mereka yang cukup berani mencoba kuliner paling ekstrem di Vietnam. Tiat Chan dibuat dari darah hewan segar yang dicampur saus ikan, jeruk nipis, dan kacang tanah sangrai, menghasilkan hidangan kental menyerupai jeli yang biasanya disajikan dengan aneka daun segar. Populer di berbagai daerah, hidangan ini juga kontroversial karena risiko kesehatan dari bahan mentah, namun di beberapa tempat tetap menjadi sajian penting saat perayaan. Terakhir, hidangan paling berani adalah duong dua, atau larva ulat kelapa, yang berasal dari delta Mekong. Larva ini hidup di dalam batang kelapa dan dapat digoreng, dipanggang, atau bahkan dimakan mentah dengan saus ikan. Teksturnya kenyal, kaya, dan berlemak, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai hidangan bernutrisi tinggi. Namun, bagi mereka yang belum pernah mencobanya, menggigit larva yang masih bergerak tentu bisa sangat mengejutkan. Hidangan mana yang paling membuat Anda terkesan? Apakah Anda berani mencoba balut atau ulat kelapa yang menggeliat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Nomor 13. Festival paling unik di Vietnam. Tết Nguyên Đán atau Tahun Baru Imlek adalah festival terpenting dalam budaya Vietnam. Sebuah momen ketika keluarga berkumpul kembali, menghormati leluhur, serta memanjatkan doa untuk kedamaian dan kemakmuran di tahun yang akan datang. Menjelang Tet, masyarakat membersihkan dan menghias rumah mereka dengan bunga persik, bunga aprikot, pohon jeruk kumquat, serta kaligrafi pasangan kata berwarna merah yang penuh makna. Hidangan tradisional seperti ban chung, ban Tet, dan acar bawang disiapkan dengan penuh perhatian. Saat Tet berlangsung, keluarga melaksanakan upacara Jiao Tua untuk melepas tahun lama dan menyambut tahun baru. Orang-orang saling mengunjungi sanak saudara dan teman, bertukar amplop merah keberuntungan yang disebut lisi, serta berbagi doa dan harapan tulus. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan tarian singa, tarian naga, dan permainan rakyat tradisional yang menciptakan suasana meriah dan hangat, sekaligus mempererat ikatan keluarga dan komunitas. Dari bulan pertama hingga bulan ketiga kalender lunar, di Hanoi berlangsung Festival Pagoda Huang, salah satu ziarah Buddha terbesar di Vietnam Utara. Ribuan peziarah dan wisatawan berkumpul untuk berdoa demi kesehatan, kedamaian, dan keberuntungan bagi diri mereka serta keluarga. Perjalanan menuju Kompleks Huang biasanya dimulai dengan naik perahu yang tenang menyusuri sungai Yan yang indah, dikelilingi pegunungan batu kapur yang megah dan kehijauan alam yang subur. Setibanya di daratan, pengunjung dapat berjalan kaki atau naik kereta gantung menuju kuil dan gua suci yang tersembunyi di alam, seperti Gua Huang Tich dan Pagoda Thien Tru. Festival ini bukan hanya waktu untuk beribadah, tetapi juga kesempatan untuk mengagumi pemandangan yang menakjubkan, serta meresapi suasana spiritual dan budaya yang benar-benar unik. Festival Kuil Raja Hung atau Jiao Tua Hung Vuong diselenggarakan setiap tahun pada hari ke-10 bulan ketiga kalender lunar di Kuil Raja Hung, Provinsi Phu Tho. Ini adalah salah satu festival paling penting di Vietnam yang mencerminkan filosofi mengingat sumber air saat minum sebagai bentuk penghormatan kepada para raja pendiri bangsa. Festival ini mencakup ritual yang hikmat sekaligus perayaan yang meriah. Bagian ritual menampilkan persembahan dupa di kuil atas, tempat para raja Hung dipuja. Jutaan orang dari seluruh penjuru negeri datang untuk berziarah dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Bagian perayaan dipenuhi pertunjukan penuh warna seperti nyanyian soan, tabuhan genderang perunggu, tarian singa,
dan permainan rakyat. NUM das of the score in shaken kebersamaan. Nomor 14. Biaya hidup di Vietnam. Vietnam semakin dikenal sebagai destinasi unggulan bagi mereka yang menginginkan gaya hidup berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau. Dibandingkan dengan kota-kota mahal seperti London, New York, atau Paris, biaya hidup di sini bisa hanya sekitar sepertiga dari harganya, namun tetap menawarkan kenyamanan dan fasilitas yang lengkap. Biaya hunian di kota-kota besar seperti Hanoi atau kota Ho Chi Minh tergolong sangat masuk akal. Apartemen satu kamar tidur di pusat kota biasanya disewakan sekitar $400 hingga $800 per bulan. Jika tinggal lebih jauh dari pusat kota, harganya bisa turun menjadi sekitar $250 hingga $500. Tagihan utilitas, termasuk listrik, air, gas, dan internet, umumnya tetap di bawah $100 per bulan. Dalam hal makanan, Vietnam benar-benar surga bagi para pecinta kuliner. Dengan hanya $1 hingga $2, Anda sudah bisa menikmati hidangan kaki lima terkenal, seperti semangkuk pho panas, mie daging babi panggang, atau sepiring nasi pecah. Jika Anda lebih suka memasak di rumah, anggaran sekitar $25 per minggu sudah cukup untuk membeli sayuran segar, daging, dan ikan di pasar lokal atau minimarket. Biaya transportasi harian juga sangat terjangkau. Layanan transportasi daring populer seperti Grab, Bee, atau taksi biasanya hanya mengenakan biaya sekitar $3 hingga $5 untuk perjalanan sejauh 5 hingga 10 km. Bus umum bahkan berharga kurang dari 50 sen per perjalanan. Banyak warga asing juga memilih menyewa sepeda motor dengan biaya sekitar $50 per bulan, sehingga lebih fleksibel menjelajahi kota yang ramai. Di luar kebutuhan dasar, layanan lainnya pun ditawarkan dengan harga wajar. Keanggotaan pusat kebugaran berkisar antara $15 hingga $50 per bulan, tergantung fasilitasnya. Layanan laundry biasanya dihitung per kilogram, dengan tarif sekitar $1 hingga $2 per kilogram. Bahkan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan gigi, sudah berkembang dengan baik dan terjangkau, mulai dari hanya $10 per kunjungan. Hal ini memungkinkan Anda menjaga kesehatan tanpa biaya tinggi. Dengan anggaran sekitar $700 hingga $900 per bulan, Anda sudah bisa menikmati gaya hidup yang nyaman di Vietnam, mencakup makanan, transportasi, olahraga, dan hiburan. Inilah alasan mengapa semakin banyak warga asing memilih Vietnam sebagai rumah jangka panjang mereka. Nomor 15. Tips penting untuk bepergian di Vietnam. Vietnam adalah destinasi yang luar biasa, dengan budaya yang kaya, kuliner yang beragam, serta pemandangan alam yang menakjubkan. Untuk memastikan perjalanan Anda berjalan lancar dan menjadi pengalaman yang berkesan, berikut beberapa tips penting yang perlu diperhatikan. Pertama, siapkan dokumen dan visa Anda. Sebagian besar wisatawan internasional memerlukan visa untuk masuk ke Vietnam, kecuali warga negara dari beberapa negara yang mendapatkan bebas visa jangka pendek. Anda dapat mengajukan e-visa secara daring dengan biaya sekitar $25 Amerika Serikat. Atau memilih visa on arrival jika Anda terbang ke Vietnam dan sudah memiliki surat persetujuan sebelumnya. Kedua, pertimbangkan transportasi. Sepeda motor adalah moda transportasi paling populer di Vietnam, tetapi lalu lintasnya bisa sangat padat dan rumit, terutama di kota-kota besar. Jika Anda belum terbiasa, menggunakan aplikasi transportasi daring seperti Grab atau Bee akan lebih aman dan nyaman. Taksi konvensional juga merupakan pilihan yang baik. Pastikan Anda memilih perusahaan terpercaya seperti Mylin atau Vinasun. Ketiga, hormati budaya dan adat setempat. Masyarakat Vietnam dikenal ramah dan bersahabat. Saat mengunjungi tempat-tempat suci seperti kuil atau pagoda, berpakaianlah dengan sopan dan penuh hormat, serta lepaskan alas kaki sebelum memasuki area ibadah. Menggunakan sapaan sederhana dalam bahasa Vietnam seperti Xin Chào yang berarti halo, dan Cham Ơn yang berarti terima kasih, akan sangat dihargai. Tawar-menawar umum dilakukan di pasar tradisional, tetapi selalu lakukan dengan sopan dan disertai senyuman. Keempat, perhatikan makanan dan kesehatan. Makanan kaki lima Vietnam terkenal di seluruh dunia. Namun untuk menjaga keamanan pangan, pilihlah tempat makan yang ramai dan terlihat bersih. Air minum dalam kemasan adalah pilihan paling aman. Hindari mengonsumsi es dari sumber yang tidak diketahui. Jika Anda memiliki perut sensitif, berhati-hatilah dengan makanan pedas atau hidangan yang belum familiar, dan selalu bawa obat-obatan dasar seperti obat maak atau obat flu. Terakhir, mengenai uang dan pembayaran. Mata uang yang digunakan adalah Dong Vietnam. Sebaiknya tukarkan uang di bank atau tempat penukaran resmi untuk mendapatkan nilai tukar yang baik. Uang tunai masih banyak digunakan, terutama di pasar dan kios kaki lima. Sementara kartu kredit umumnya diterima di hotel, restoran besar, dan pusat perbelanjaan.
Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda akan menikmati perjalanan yang aman dan memuaskan sambil menemukan keindahan serta kehangatan Vietnam dan masyarakatnya. Anda baru saja mempelajari 15 fakta mengejutkan tentang Vietnam, sebuah negara kecil yang penuh dengan kisah menarik. Apakah ada fakta yang membuat Anda terkejut atau mungkin Anda mengetahui hal unik lain yang belum kami sebutkan? Bagikan pendapat dan cerita Anda bersama saya dan yang lainnya di kolom komentar di bawah ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.